Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya sendiri Eva Cahaya Reski dan juga di sini ada rekan saya Syahir. Pada malam hari ini kami berdua akan membahas terkait dengan COVID-19 di mana bertema New Normal, Pandemi COVID-19 dan dampaknya bagi ekonomi politik kita. Nah, teman-teman semuanya dan Bapak Dede yang terhormat, pada sejak kemunculannya di sebuah kota kecil Wuhan di China di akhir tahun 2019 yang lalu, virus corona atau biasa kita sebut sebagai COVID-19, yaitu coronavirus disease 2019, sudah membuat seluruh dunia heboh. Kenapa bisa demikian? Karena memang tidak ada satupun negara yang terlepas dari virus ini. Kemudian ada berbagai tudingan maupun spekulasi yang kemudian bermunculan dari berbagai kalangan bahwa memang sebetulnya virus ini tuh sengaja dibuat oleh kalangan tertentu untuk kepentingan seperti politik maupun ekonomi. Namun demikian belum ada sebuah penelitian ilmiah yang bisa membuktikan kebenaran dari spekulasi tersebut. Nah, seperti yang kita semuanya tahu bahwa memang pandemi COVID-19 ini sudah mengganggu bahkan menghancurkan tatanan kehidupan kita sehari-hari, baik dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi sosial maupun keagamaan. Mungkin salah satu contohnya sendiri di Indonesia adalah pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 yang kemudian ditunda. Padahal kita tahu bersama bahwa para calon jamaah sudah menunggu sampai puluhan tahun untuk ikut. Namun akhirnya tidak jadi berangkat dikarenakan virus ini. Nah, meskipun kita tahu bahwa memang di Indonesia sendiri usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah yaitu sudah dilakukan berbagai hal, misalkan penerapan social distancing, kemudian penguatan sarana dan prasarana, hingga adanya berbagai pembatasan sosial berskala besar di beberapa kota-kota di Indonesia seperti Jakarta dan juga di Surabaya. Namun kendati demikian memang masih belum dikatakan maksimal oleh sebagian orang. Nah, tingkat tes cepat yang juga dilakukan di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, di mana selain daripada itu juga tingkat kesiapan tenaga medis dan fasilitas kesehatan juga terus teruji, karena memang setiap harinya ada peningkatan jumlah pasien. Walaupun demikian juga banyak pasien yang sembuh. Nah, di beberapa survei sudah dilakukan dan memberikan sebuah data bahwasannya di sini persepsi publik atas kinerja pemerintah dalam respon COVID-19 tidak semuanya memberikan feedback positif, karena memang dari survei yang sudah dilakukan oleh SMRC kita mendapatkan sebuah data di mana perbedaan antara responden yang menilai kinerja pemerintah cepat atau sangat cepat dengan yang menjawab lambat atau sangat lambat, perbedaannya terlalu sedikit gitu loh, terlampau sedikit, yaitu 52% dan juga 41%, di mana ada margin of error-nya sebanyak 2,9%. Dampak COVID terhadap perekonomian nasional. COVID adalah sebuah pandemi global yang memiliki signifikansi terhadap berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari berbagai aspek yang terdampak adalah aspek ekonomi. Dalam tataran ekonomi, pandemi COVID-19 memberikan pengaruh besar terhadap mikroekonomi dan makroekonomi nasional. Begitu banyak sektor-sektor terdampak COVID-19 ini menyebabkan lumpuhnya roda perekonomian masyarakat, baik dari kalangan kelas atas, kalangan kelas menengah, maupun kelas bawah. Semua ikut terdampak, maka jelas negara, terutama pemerintah pusat, bertanggung jawab dalam pemenuhan hak ekonomi dan sosial rakyatnya. Sebagaimana yang juga dikeluarkan oleh WHO, maka pemerintah memiliki kewajiban penuh, tidak saja untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga yang terdampak corona, melainkan juga pendukung semua faktor yang menentukan virus itu dapat dihentikan persebarannya.
baik jaminan atas ketersediaan makanan, akses informasi yang akurat, dan lain sebagainya. Oke, baik. Saya melanjutkan kembali dari rekan saya, yaitu problematika dalam penanganan COVID-19. Nah, Indonesia itu bisa dikatakan tergolong lambat dalam mencegah penyebaran COVID-19 karena di awal bulan Januari sampai akhir Februari tahun 2020, Presiden maupun pejabat tinggi negara cenderung menyepelekan dampak virus tersebut, sehingga pemerintah pusat lantas berupaya memperbaiki kekeliruan tersebut dengan secara gradual gitu. Di antaranya dengan membentuk sebuah gugus-gugus untuk penanganan COVID lebih cepat. Lalu pemerintah daerah juga berinisiatif untuk menyiapkan fasilitas penunjang dan tenaga kesehatan untuk mengantisipasi lonjakan pasien. Nah, personel pertahanan dan juga keamanan pun mulai terlibat secara langsung dalam upaya mitigasi. Misalnya saja di DKI Jakarta adanya pendirian rumah sakit, kemudian ada penyediaan sarana, transportasi dan logistik untuk distribusi alat-alat kesehatan ke berbagai daerah dan juga serta pengamanan fasilitas publik. Nah, dalam konteks penanganan virus COVID-19 sendiri, kita juga harus memandang secara objektif bahwa pemerintah tentunya dihadapkan pada persoalan yang sangat dilematis, di mana di satu sisi harus menjalankan protokol kesehatan yang artinya harus membatasi secara total seluruh ruang gerak dan seluruh aktivitas baik ekonomi, politik, sosial maupun budaya, dan bahkan agama yang berpotensi menyebabkan penyebaran virus COVID-19. Nah, namun kalau kita lihat dari sisi lain, yaitu dari sisi ekonomi, pemerintah pun juga harus tetap menjaga supaya roda ekonomi kita tetap berjalan meski dalam kondisi yang sangat terbatas. Nah, problematika seperti inilah yang sering memunculkan perbedaan-perbedaan pendapat di antara para pemangku jabatan, sehingga memunculkan kesan tidak ada koordinasi dan kekompakan di antara sesama pemimpin, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menuju era baru new normal, dalam kondisi ketidakpastian yang semakin menggerogoti fondasi ekonomi kita yang sudah mulai tergoncang hebat, pemerintah pun akhirnya membuat kebijakan baru menuju era new normal yang baru. Istilah new normal saat ini sangat mudah ditemui masyarakat dalam berbagai platform media. New normal bukanlah berarti kita bebas dari wabah COVID-19 ini, akan tetapi sebagai cara hidup baru di tengah pandemi virus yang angka kesembuhannya makin meningkat tiap harinya. New normal adalah langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Skenario new normal dijalankan dengan mempertimbangkan kesiapan daerah dan hasil riset epidemiologis di wilayah terkait. Oke teman-teman, untuk solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 sendiri, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hendaknya saling bekerja sama secara kompak, karena memang pandemi COVID ini menyangkut hidup rakyat banyak, sehingga rakyat tidak lagi dibayang-bayangi kekhawatiran dan adanya sebuah kecemasan bahwa pemerintah itu ternyata mampu menangani pandemi COVID-19 ini sebaik-baiknya demi menjaga dan menyelamatkan rakyat dari pandemi COVID-19. Lalu yang kedua adalah hendaknya pemerintah juga lebih mengutamakan keselamatan rakyat. Nanti dulu baru mengutamakan lagi persoalan ekonomi, apalagi seperti hajatan pemilu kada yang mestinya tidak menjadi prioritas di tengah kondisi pandemi semacam ini, mengingat dalam konstitusi tertinggi sebuah negara adalah menjamin keselamatan rakyatnya. Lalu yang ketiga adalah pemerintah, terutama pemerintah pusat, bertanggung jawab penuh tidak saja untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga yang terdampak corona, melainkan juga mendukung semua faktor yang menentukan virus itu bisa dihentikan persebarannya, baik jaminan atas ketersediaan makanan, akses informasi yang akurat, dan juga lain-lain sebagainya.
Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan kita di atas ada 4, yaitu pandemi COVID-19 telah merusak seluruh tatanan kehidupan kita, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Yang kedua, pemerintah masih belum maksimal dalam penanganan COVID-19. Itu bisa dilihat dari pola komunikasi yang muncul ke publik, yang mempertontonkan komunikasi kurang koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga, keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah hukum tertinggi dalam sebuah negara. Negara tidak bisa setengah-setengah dalam mengambil keputusan akan berdampak bagi keselamatan ribuan bahkan jutaan rakyatnya sendiri. Karena itu gagasan pemerintah menuju kenormalan yang baru pada penerapannya harus benar-benar didasarkan pada ketentuan protokol kesehatan dalam rangka melindungi keselamatan rakyatnya. Yang keempat, kita tentu sepakat bahwa tidak ada satu kejadian apapun di dunia ini terjadi tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala, Zat yang menguasai seluruh semesta. Maka akan selalu ada hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi. Semoga bangsa kita dapat mengambil hikmah dari pandemi COVID-19 ini. Oke, baik, demikianlah presentasi dari tim kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.